Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati guru-guru kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di dalam, di luar maupun yang ada di atas. Ada di atas. Orang tadi Pak Ismail makan aja diliatin mulu. Pak Ismail jadi malu. Yang insya Allah yang ada di dalam, di luar, yang di atas semuanya, insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita dihimpun dalam keadaan sehat walafiat. Kalau seandainya di antara kita atau keluarga kita atau saudara kita yang sedang sakit, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Insya Allah semua kita yang hadir termasuk umat Nabi Muhammad semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal alamin. Untuk lebih berkah lagi, mari bapak-bapak ikutin kita baca sholawat dulu sebentar. Setelah itu baru saya lanjutkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semangat. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana muda pakai pecinya dari kota Mekah. Kalau kita rajin mengaji, insya Allah hidup berkah. Ustadz Wawan orang alim, tinggalnya di Jalan Juanda. Kalau kita rajin hadir di majlis taklim, insya Allah masuk surga. Mustafa balli maqasidana waghfir lana hujan lebat banyak kilat menyambar di Mayapada. Jangan Anda tinggalkan sholat, karena sholat kunci surga. Sarapan pagi di Cibinong, makan siang di Gang Roda. Jangan Anda jadi orang sombong,
Orang sombong haram masuk surga. Lebih jauh lagi, jalan-jalan ke pasar Jumat, di pasar Jumat beli tomat. Kalau kita rajin baca sholawat, insya Allah dapat syafaat. Sholli wa sallim wa barik. Udah cukup tuh nasihat banyak banget. Saya nukil satu hadis Rasulullah yang ada dalam kitab Durratun Nasihin. Rasulullah bersabda, "Man shalla sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallah Allah sittata asya'a." Barang siapa yang sholat berjamaah, alhamdulillah semua kita tadi sholat berjamaah. Ada yang di musola Darut Taqwa dan ada di musola masing-masing atau masjid masing-masing. Kemudian kita datang ke sini, ya. Man sholata ma'al jamaah. Kemudian kita wajalasa fi halaqatil ilmi, kita duduk di majlis ilmu. Wasami'a kalamullah, kita dengarkan firman Allah. Kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah. Kita dengarkan nasihat-nasihat para ustadz, para kiai. Ya. Tetapi yang paling terpenting, ya, yang paling terpenting adalah nasihat tersebut kita laksanakan, ya, kita kerjakan. Jadi jangan ngaji doang. Kadang-kala suka masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak berbekas, gitu. Wa amila bihi, jadi diamalkan. Setelah kita wasami Allah wa amila bihi, setelah mendengarkan pengajian wa amila bihi, kita laksanakan hasil dari pengajian tersebut. Allah sittata asya, nanti Allah akan berikan kepada kita semuanya 6 perkara. Yang pertama, Allah akan berikan kepada kita ar-rizqu minal halal. Kita akan diberikan rezeki yang halal. Ya, rezeki yang halal. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Dan makanlah oleh kamu semuanya apa-apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan ada 2. Kalau kita makan, pastikan pertama adalah halalan, yang halal, yang boleh. Yang kedua, thayyibah, yang baik, yang bergizi. Tapi skala prioritasnya kalau kita mau makan, pastikan yang pertama barangnya barang yang halal, baru mikirin yang bergizi, gitu. Contoh umpamanya ada 2 pepes, 1 pepes oncom, 1 pepes ikan emas. Pepes oncom benar-benar halal, kita pastikan. Ikan emas boleh nyolong, ikannya kita pepes. Kira-kira Bapak milih yang mana? Ya kalau bergizi yang emas kan, ya, itu. Iya, karena kita ada pilihan. Yang pertama pastikan yang halal dulu, kemudian baru yang bergizi, halalan thayyibah.
Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kululah min nabata minal haram panaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, jadi setiap daging nih makanan kita makan, kemudian tubuh kita menjadi besar, ya menjadi gede, gitu kan. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang paling utama baginya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memakan barang-barang yang haram. Kalau bisa yang subhat saja jangan kita makan. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya ada barang yang mustabihat tuh, ya, yang subhat itu. Kebanyakan kalau kita makan yang subhat itu nanti terjatuh kepada yang haram. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di pagi hari setelah sholat subuh Nabi berdoanya begini. Pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu yang pertama. Itu di doa Nabi habis sholat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Satu. Yang kedua, warizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalam mutaqabbalan. Itu Nabi habis sholat subuh begitu doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama, meminta ilmu yang bermanfaat. Kita kepengen semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Karena kita setiap sholat suka berdoa, Robbi zidna ilman nafi'a. Yang kedua, setelah kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita juga kepengen dapat rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Yang terakhir, wa amalan mutaqabbala. Kalau kita punya amalan, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita beramal sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti ini. Orang kadang-kadang suka ngomong gini. Zaman seperti sekarang ini, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Coba bayangin, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Itu sebab-sebab keluar omongan seperti itu, ya sebabnya dia suka masang togel, nggak tembus-tembus, kasih, ya. Orang frustasi, jangan banyak ya rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau ngapain pakai masang togel? Togel kan binatang terpanjang di dunia. Kepalanya ada di Singapura. Kepalanya ada di Singapura, ekornya ada di Indonesia. Makanya orang Indonesia begini terus. Kacau jadinya, ya. Kacau jadinya. Tanya dah coba togel. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama ya, yang pertama insya Allah semua kita Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah. Yang kedua, kalau kita rajin sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, kemudian kita amalkan. Yang kedua, wayanju min adzabil qabri. Insya Allah kita akan selamat dari siksa kubur. Insya Allah. Amin. Ya, kan kita suka berdoa, al-qabru raudhah min riyadil jannah, au hufrah min hufarin niron. Jadi kuburan itu bisa menjadi taman dari taman surga, atau lubang daripada lubang api neraka. Tinggal kita pilih, kita mau yang mana. Kalau saya maunya kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Naudzubillah min dzalik. Kuburan kita hufrah, lubang min hufarin, nah lubang daripada lubang api neraka. Mudah-mudahan ya
Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, kuburan kita akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Karena kata Rasulullah begini, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin fi qabrihi, di kuburannya itu fi raudhati khadra, seperti di pertamanan yang sangat hijau. Nanti kita masuk alam kubur, itu nanti kuburan kita seperti pertamanan yang sangat hijau. Wa yuwassi'u sab'ina dira, insyaallah nanti kuburan kita akan diluaskan 70 hasta. Satu hasta kira-kira kan setengah meter tuh. Kalau 70 hasta berarti kuburan kita 30 meter. Padahal aslinya berapa? 1,2. Ya, 1,2. Kalau istilah rumah mah R S S S S S S. S-nya banyak. Rumah sederhana, saking sederhananya susah selonjoran. Ujungnya ada suami istri. Susah selonjoran. Tapi nanti kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kuburan kita akan meluas berapa tadi? Sab'ina dira, 70 hasta, 30. Nah, itulah pokoknya luas dah. Luas dah kalau 30 meter. Kita bikin ya kamar aja cuma berapa meter? 3 kali 3 9, luas 3. Ini 30 meter. Ya. Wa yudiu kal qamar lailatal badri, bahkan kuburan kita nanti akan terang benderang seperti malam di malam bulan purnama. Insya Allah kita istirahat ya di dalam kubur. Insya Allah ya, karena kita mendapatkan nikmat kubur. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita dapat siksa kubur ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai dah. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masuk alam kubur, insya Allah kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, wa yamurru ala sirat kal barqil khatib. Nanti kita akan menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Namanya umat Nabi Muhammad, bapak-bapak, seneng nggak seneng, rela nggak rela, suka nggak suka, pasti dia akan menyeberang, namanya di jembatan Shiratal Mustaqim. Bapak lihat dalam surat Maryam 72-73. Wa minkum ila waridua kana hatmam ala mahdiyah. Semua kita pasti akan mendatangi yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Itu hatmam mahdiyah, sudah ketentuan Allah. Tapi kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut. Insya Allah di jembatan Shiratal Mustaqim kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah. Bahkan kita nanti akan menyeberang seperti kilat yang menyambar. Baru nempel saja udah sampai. Bahkan dulu guru-guru kita menjelaskan jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah. Bagaimana nyebrangnya ya, tapi jangan takut itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan membiarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Sadisnya yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, kata Rasul, fayudrabu sirat baina zohronai jahannam. Nanti akan kami bentangkan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim di dua permukaan neraka jahanam. Dan kata Nabi, aku dan umatku yang pertama kali menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim. Wala yatakallamu hinaidin, dan tidak ada yang berbicara pada saat itu illa Rasul, kecuali Rasul. Apa bicaranya?
Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Kalau Nabi pasti selamat. Kita insya Allah yakinlah, ya yakinlah kita selamat ikut Nabi, ya itu namanya wa yamurru siratal barqil khatib. Kita akan menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, wa yu'ta kitabahu biyaminihi. Kalau kita rajin sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, kita dengarkan pengajian, kemudian kita amalkan, nanti akan diberikan catatan amal kita dari tangan kanan kita. Sesuai dengan doa kita ketika kita membasuh tangan kanan dan kiri. Ketika basuh tangan kanan dan kiri, apa doanya? Lupa ya. Orang nggak pernah baca doa. Doanya ujungnya doang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doang. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ketika kita membasuh tangan kanan apa? Allahumma atini kitabi biyamini. Ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku dari tangan kanan. Wala tu'tini, jangan kau berikan kitabku bisimali dari tangan kiri. Au min wara'i zohri, atau dilempar dari belakang. Tuh. Jadi nanti catatan kita, kalau kita tanda bahagia dari tangan kanan, malaikat dikasih ini. Ya. Tapi kalau malaikat gedeg, ini dari tangan kiri. Kira-kira Bapak ada yang ngasih duit dari tangan kiri, kesal nggak? Ya, sama manusia aja kesal. Itu malaikat tangan kiri. Saking gedegnya malaikat, tiap-tiap dilemparin. Tuh. Tambah gedegnya itu. Ya. Apa kata malaikat? Ya, Allah berfirman, kafa. Gitu kan? Iqra kitabak, baca tuh bukumu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup tuh catatan kamu sebagai penghisab